Reaksi Randy Orton dan Cody Rhodes ke John Cena turn heel. Naomi akhirnya ngaku kalau dia yang nyerang Jade Cargill. LA Knight berhasil jadi US Champion yang baru. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 8 Maret 2025. SmackDown hari ini dibuka dengan Drew McIntyre yang nyerang Damian Priest di backstage, bikin Damian langsung terkapar. Terus nih, The Viper return. Fresh banget habis nyerang Kevin Owens di Elimination Chamber. Orton ambil mic, langsung lempar sindiran ke sana sini. Bahkan sempat ngejekin John Cena yang baru aja turn heel. Tapi, Orton langsung bicarain urusannya sama Kevin Owens. Owens itu orang yang suka cemburu, nyoba ngehancurin karir Cody Rhodes, nusuk Sami Zayn dari belakang, dan bahkan ngehajar Orton pakai pile driver yang terlarang. Cuma gara-gara Orton dan Sami pengen ngebelain temennya. Orton bilang, suara-suara di kepalanya tuh udah teriak-teriak nyuruh dia buat ngenendang muka Owens pakai pancake minggu depan. Promo yang solid dari Randy Orton buat ngebuka SmackDown emang agak lama muter-muter sebelum ke poin utama. Tapi dia sukses ngejelasin karakter Kevin Owens dengan jelas. Ini udah kayak konfirmasi buat pertandingan mereka di WrestleMania. Lanjut, Tiffany Stratton, sang Women's Champion melawan Piper Niven di pertandingan non-title. Dari awal, Niven langsung main kasar, ngebanting Tiffany kayak boneka. Tapi Tiffany gak tinggal diam, doi balas pakai dropkick, springboard senton, dan handspring elbow. Pertarungan selama 7 menit ini akhirnya ditutup sama TV hantamin prettiest moonsault ever untuk memenangkan pertandingan. Tapi tahan dulu. Charlotte Flair tiba-tiba datang, terus ngekunciin figure 8. Tiffany teriak kesakitan, wasit sampai harus turun tangan buat misahin. Pertandingan yang lumayan antara Tiffany Stratton dan Piper Niven. Niven dapat beberapa momen buat nyerang, tapi jelas ini buat nge-push Tiffany biar kelihatan makin kuat. Build up buat Tiffany versus Charlotte Flair di WrestleMania masih standar banget sih. Charlotte sejauh ini selalu menang di tiap konfrontasi. Tiffany harus dapat momen buat ngasih serangan balik ke Charlotte sebelum Mania. Masih ada 6 minggu lagi buat mereka bikin hype. Semoga aja ada segmen yang lebih seru nanti. Terus nih, SmackDown GM Nick Aldis bilang minggu depan The Street Profits akhirnya dapat kesempatan buat rebut gelar tag team WWE dari DIY. Tapi malam ini, kita bakal lihat Pretty Deadly, Los Garza, dan Motor City Machine Guns tanding buat nentuin penantang berikutnya. Lanjut ke pertandingan tag team triple-nya antara Pretty Deadly melawan Los Garza melawan Motor City Machine Guns. Dari awal udah kacau, Kit Wilson nendang Angel balas, terus tiba-tiba semua orang mulai berantem brutal. Los Garza bener-bener edan. Mereka double moonsault dari turnbuckle keluar ring, bikin 4 orang ambruk sekalian. Di tengah ring, Sabin balas pakai Hurricanrana, Tornado DDT, sampai Suicide Dive yang nge-wipe out 3 orang sekaligus. Tapi pas kelihatannya The Guns bakal menang, Wilson tiba-tiba nge-cut double team mereka dan Prince lakuin backslide ke Sabin untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya lumayan sih, tapi jujur, aku nggak suka pertandingan 3 tim gini. Selalu berasa terlalu berantakan. Tapi ya udah, good for Pretty Deadly yang akhirnya dapat kemenangan. Bianca Belair baru aja menang di Women's Elimination Chamber, datang ke ring dan dia kelihatan bener-bener galau. Dia bakal ngelawan Io Sky buat gelar Women's World Title di WrestleMania setelah kemenangan gila Io atas Rhea Ripley di Raw. Tapi malam ini soal urusan pribadi. Bianca pengen jawaban dari Naomi soal Jade Cargill. Naomi keluar, masih pakai neck brace. Bianca langsung nanya, beneran kamu yang nyerang Jade? Naomi pertama ngeles, ngomong soal gimana dia yang maju pas Jade cedera. Tapi tiba-tiba, dia ngaku kalau dia cemburu. Dia bilang Jade cuma numpang nama besarnya Bianca, ngambil sorotan dari Bianca. Dan selama ini, Naomi udah muak. Bianca nyuruh dia kasih jawaban jelas, iya atau enggak. Naomi mulai nangis, terus tiba-tiba teriak, iya, aku yang nyerang Jade Cargill. Naomi beralasan dia ngelakuin itu buat Bianca, buat tim mereka. Tapi Bianca udah muak. Naomi langsung meledak, ngehujat Bianca, bilang kalau Bianca itu emang gak tahu diri. Tapi tiba-tiba Jade Cargill datang. Dia jalan ngelewatin Bianca, langsung hajar Naomi, dan boom, Jade langsung banting Naomi pakai Jaded Slam. Akhirnya, ada konfirmasi resmi kalau Naomi emang dalang dibalik serangan ke Jade Cargill. Sebenarnya banyak yang udah nebak sih, apalagi ini udah dibangun dari 4 bulan yang lalu. Tapi acting Naomi keren, emosinya dapat banget. Makin panas pas dia akhirnya ngaku. Seru juga,
Ini mirip sama storyline 25 tahun lalu pas Ricky ngaku kalau dia yang nyerang buat The Rock. Detailnya oke nih. Drew McIntyre diwawancara Byron Saxton soal serangannya ke Damian Priest. Drew santai bilang kalau Damian itu nyolong momennya di Elimination Chamber. Sekarang yang dia pengen lakuin itu cuma kekerasan. Lanjut ke pertandingan antara Solo Sikoa lawan Braun Strowman. Strowman langsung ngelempar Solo ke sana sini, tapi Solo nggak mau kalah. Dia ngehindar pas Strowman nyoba charge. Solo mulai main kotor, hip attack, Samoan drop, semua diluncurin. Tapi Strowman balas pakai big boot, crossbody, running splash. Udah 8 menit, Strowman siap buat power slam buat menang. Tiba-tiba Tama Tonga narik wasit keluar. Kekacauan habis pertandingan makin brutal. Strowman ngelempar Tama keluar barikade, tapi Jacob Fatu muncul dan langsung ribut. Super kick, suicide dive, choke slam di atas meja komentator. Intinya kacau banget. Jacob nahan sakit, jalan pincang, tapi Strowman masih nantangin dia balik. Jelas banget masalah mereka ini belum kelar. Ending yang murahan buat ngejaga Solo Sikoa biar nggak kalah bersih. Tapi jelas semua ini tuh bakal ngarah ke rematch antara Braun Strowman versus Jacob Fatu. Pertanyaannya, ini bakal dibawa ke WrestleMania atau cuma pertandingan buat TV mingguan aja nih? Lanjut ke pertandingan kejuaraan United States antara Chelsea Green melawan Michin di Street Fight. Chelsea langsung nyerang duluan, tapi Michin balas, ngebanting dia ke kursi pakai drop toe hold. Piper Niven ikut campur, tapi Bifeb muncul, bawa kendo stick dan ngusir Niven. Michin makin ngamuk, cannonball ke tempat sampah, EDV di atas meja. Tapi tiba-tiba ada yang datang, narik Chelsea keluar dari pin, nendang Michin pakai jumping kick, terus ngebuka tudungnya. Ternyata orang itu adalah Alba Fire untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan street fight yang seru. Senang si Chelsea Green tetap masih jadi juara, kayaknya dia bisa lebih banyak ngasih sesuatu buat divisi midcard. Apalagi sekarang ada Alba Fire yang bantuin dia. Bisa jadi mini stable yang menarik nih. Undisputed WWE Champion Cody Rhodes pakai setelan rapi tapi matanya lebam parah. Cody ambil mic, langsung ngebahas momen paling ditonton dalam sejarah WWE. Saga WrestleMania 41-nya bareng John Cena, The Rock, dan Travis Scott. Cody ngomong dari hati banget. Dia cerita ke anaknya kalau matanya tuh gara-gara dia nabrak tembok. Tapi tembok yang dimaksud itu John Cena, idola masa kecilnya yang sekarang justru menyerah, padahal bajunya selalu bilang jangan pernah menyerah. Cody nyindir Cena kalau Cena butuh pembenaran buat segalanya dan kasih saurat ke fans yang milik Cody di WrestleMania 40. Terus dia angkat sabuknya tinggi-tinggi setelah 300 plus hari jadi champion. Kalau berani, kalahin aku di WrestleMania, kata Cody. Ini bukan sekedar pertandingan biasa lagi. Cody Rhodes versus John Cena itu udah personal. Menurutku, ini promo babyface champion yang keren banget dari Cody Rhodes. Dia nunjukin passion dan emosinya. Aku makin gak sabar buat WrestleMania, padahal kita bahkan belum denger promo heel pertama dari John Cena. Promonya pasti bakal keren banget besok. Lanjut ke pertandingan antara Jimmy Uso melawan Drew McIntyre. Jimmy gaspol dari awal, ngehantam Drew sampai mental ke meja komentator. Drew balas balik, tapi Jimmy tetap brutal. Super kick, Samoan drop, hip attack. Laga jalan 8 menitan, Drew udah pincang, tapi pas Jimmy coba top rope splash, Drew ngindar, boom, Claymore untuk memenangkan pertandingan. Tapi tunggu dulu, Damian Priest muncul, langsung nyerang Drew dari belakang. Ofisial dan wasit pada turun tangan buat pisahin. Damian benar-benar ngamuk. Masalah mereka berdua jelas belum kelar setelah serangan Drew McIntyre ke Damian Priest di awal acara. Endingnya tiba-tiba dan Drew McIntyre menang bersih. Aku nggak tahu rencana WWE buat Jimmy Uso apa, tapi buat seseorang yang bilang 2025 bakal jadi tahunnya, belum kelihatan sih arahnya kemana buat dia di WrestleMania. Yang jelas, ini makin ngebangun storyline Drew versus Damian Priest yang udah jelas bakal dibawa ke WrestleMania. Langsung aja ke acara utama di SmackDown hari ini, pertandingan kejuaraan US antara Shinsuke Nakamura melawan LA Knight. Nakamura main taktis banget, sliding German suplex, sigutan maut, tapi LA nggak nyerah. Bulldog, neckbreaker, sampai superplex dari top rope. Penonton makin panas pas kursi mulai dimainin. Nakamura coba curang, tapi wasit Charles Robinson malah kena semprotan miss. Nakamura hajar dengan Scorpio Rising, tapi LA Knight berhasil alihkan serangan. Banting Nakamura pakai BFT ke kursi untuk memenangkan pertandingan. LA Knight jadi juara United States yang baru. SmackDown hari ini diakhiri dengan perayaan yang besar.
Pertandingan main event yang solid dan LA Knight jadi US Champion lagi, semoga berarti dia bakal dapat run yang lebih oke. Reign-nya Shinsuke Nakamura kemarin itu nggak begitu memorable, jadi menurutku ini keputusan yang tepat banget. Secara keseluruhan, SmackDown yang seru. Memang lebih banyak segmen ngobrol daripada pertandingan yang panjang, tapi aku nggak masalah, soalnya Cody Rhodes gokil banget di promonya soal John Cena. Naomi juga keren pas akhirnya ngaku ke Bianca Belair. Pertandingannya lumayan tapi nggak sehebat di Raw atau NXT. Itu sih yang bikin SmackDown agak di bawah Raw dan NXT. LA Knight akhirnya dapat US title lagi, kita dapat title chance lagi setelah Io Sky di Raw. WWE lagi gaspol abis dan build up ke WrestleMania pas 1, semakin sini semakin gila. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 10.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were